أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita nikmat, Rabb yang telah memberikan kita kehidupan, Rabb yang senantiasa memelihara dan merawat kita dengan begitu baik dan indah. Yang hari-hari yang setiap kita lalui ini tidak lepas dari kenikmatan yang Allah sisipkan di dalamnya. Tidak ada satupun orang ataupun makhluk yang dapat hidup di atas muka bumi ini, melainkan seluruhnya membutuhkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semakin kuatlah hati kita dengan keimanan kepada Allah dan membingkai kasih dan sayang kita agar senantiasa tulus ikhlas beribadah kepadanya dalam bingkai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita, lingkar-lingkar iman ini di Masjid Mutiara ini yang senantiasa kita laksanakan setiap pekannya, menjadi salah satu langkah untuk membangun sebuah keyakinan bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir, baik itu sesuatu hal yang baik kita rasakan ataupun mungkin sesuatu yang buruk, namun pada akhirnya kita yakini seluruhnya adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan kalaulah tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bukan kenikmatan. Namun sebaliknya, sesuatu hal yang pahit, musibah, namun lantas itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sejatinya itu bukanlah musibah. Maka dari itu selayaknya kita yakini bersama jemaah sekalian, yang menjadi milik kita, yang menjadi rizki kita, walaupun sulit kita bayangkan akan datang kepada kita, semustahil apapun anggapan yang kita miliki terhadapnya, namun kalau itu menjadi rizki kita pasti akan datang. Namun sebaliknya, semudah apapun jalannya, segampang apapun kita berpikir terhadap hal itu pasti datang kepada kita, namun kalau Allah mencegahnya, kalau bukan menjadi rezeki kita, tidak akan mungkin hadir dalam kehidupan ini. Itulah yang senantiasa kita bacakan dalam doa setiap setelah sholat. Apa doanya Pak? Allahumma la mani'a lima a'toita. Ya Allah, tidak la mani'a, tidak ada yang mampu untuk menolak, yang menghalang-halangi sesuatu itu datang kepada kita. Lima a'taita, kalaulah engkau sudah memberi kepada kita, pasti akan datang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak mungkin ada orang yang mampu, sesuatu apapun yang mampu untuk memberi kepada kita. Lima mana'ta, kalau engkau menghalanginya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan kekuatan dan kemuliaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan ungkapan yang senantiasa kita gumamkan di dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Gitu jamaah sekalian. Nah, lantas kita akan bahas selanjutnya pada kajian dari tafsir yang kita selama ini makrokan, kita targetkan, kita hanca, yang sudah masuk pada surah apa kemarin Pak? Al-Kafirun. Al-Kafirun, surah nomor ke-109, jumlah ayatnya ada 6. Salah satu nama lain dari surah Al-Kafirun kemarin apa saja Pak? Masih ada yang ingat? Al-Ikhlas, betul. Mirip dengan surah Qul Huwallahu Ahad, tapi ternyata ada riwayat yang menyebutkan penamaan dari Al-Kafirun pun pernah disebut dengan nama Al-Ikhlas, karena di dalamnya terdapat pengikhlasan diri kita untuk mentauhidkan Allah, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang kita sembah dengan benar. Al-Ikhlas. Selain itu Pak, sama dengan bunyi ayat yang pertama, surah naun, Qul ya ayyuhal kafirun. Nabi Muhammad SAW menyebutkan surah ini dengan sebutan Qul ya ayyuhal kafirun. Man qara'a Qul ya ayyuhal kafirun, siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi namanya Qul ya ayyuhal kafirun. Nama lainnya juga disebut ad-din, maknanya agama. Nama lainnya pun disebut dengan Al-Munabadzah yang kemarin. Al-Munabadzah itu ada satu penawaran bergaining yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk saling menanggalkan keyakinan
arisan keyakinan. Sok Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau lepaskan agamamu 1 tahun, ikut dengan kami, dan kami akan meninggalkan dan menanggalkan agama kami, ikut dengan agamamu 1 tahun. Munabadzah, saling menanggalkan keyakinan. Namun itu ditolak dengan tegas dengan turunnya surah Al-Kafirun. Gitu jamaah sekalian. Maka dari itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Kafirun ini memberikan sebuah gambaran yang tegas terhadap sebuah keyakinan tentang akidah dan prinsip agama Islam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Kafirun itu untuk mengkanter anggapan orang-orang yang memberikan propaganda bahwasanya agama itu seluruhnya benar. Ini mengkanter yang seperti ini. Ini adalah sebuah jawaban terhadap orang-orang yang menuduh kepada kita sebagai seorang yang intoleran ketika seorang muslim menganggap bahwasanya agama yang benar hanya Islam. Sebetulnya itu adalah hal yang sah-sah saja, karena itu keyakinan pribadi. Sebagaimana kita memberikan ruang kepada orang di luar Islam meyakini agamanya adalah agama yang benar, tapi kita tidak boleh membenarkan terhadap agama selain Islam. Gitu ya. A'maluna a'malukum, amal-amal anjir, amal-amal kami, gitu batas nate kunaon ku surah Al-Kafirun. Dan ini menjadi sebuah kanter juga bahwasanya orang yang memegang Islam sebagai jalan hidupnya dan meyakini Islam hanyalah satu-satunya jalan keselamatan untuk hidup dunia dan akhiratnya, agar tidak dicap sebagai seorang yang radikal. Makanya Nabi Muhammad dianggap radikal karena menyebarkan agama tauhid. Bahkan ini adalah satu surat yang mengajarkan seorang muslim dan panduan agar tidak menjadi seorang teroris. Dibalik, bukan karena ngobrolkan dan juga memahami Al-Kafirun seseorang itu menjadi teroris. Terbalik, tindakan terorisme itu adalah sebuah keyakinan dan juga kerangka berpikir yang dibangun dengan sesuatu yang salah. Makanya dia melenceng dalam memahami makna agamanya. Kalau dia betul-betul memahami apa yang termuat di dalam Al-Kafirun, pasti agamanya, akidahnya, dan tindak tanduknya baik kepada muslim ataupun kepada non-muslim itu akan indah. Gitu jamaah sekalian. Dan ini adalah salah satu suplemen Al-Kafirun untuk siapa? Untuk kita, agar kita mampu untuk membentengi akidah kita dari pencampur adukan syariat Islam yang dipadu dan dibaurkan dengan agama lain. Dibentengnya nanti Quran surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Itu adalah pernyataan yang begitu tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan pedoman dan pegangan. Nah, jadi jangan takut ketika kita dianggap seorang yang intoleran atau tidak humanis, wah radikal atau teroris. Enggak, orang agama kita mengajarkan seperti itu, dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan sebagaimana dijadikan oleh kita sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Nabi Muhammad yang membawa syiar agama Islam, ada akidah mengenai ketauhidan, di dalamnya termuat risalah surah Al-Kafirun, lantas tidak membuat Nabi Muhammad sebagai seorang teroris. Anu berani menyebut Nabi Muhammad sebagai teroris? Siapa yang berani menyebut Nabi Muhammad sebagai ahumanis, orang yang tidak memiliki sifat ya kasih sayang kepada sesama manusia? Tidak. Nabi Muhammad adalah orang yang tegas dalam prinsip akidah, namun begitu lembut hatinya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, terhadap interaksi sosial, terhadap kehidupan keseharian, terhadap perniagaan, terhadap perdagangan, bisnis yang dibangun. Relasi itu bukan hanya sesama dengan muslim, tapi banyak kejadian-kejadian dan juga potret Nabi Muhammad membangun bisnis itu ya, menjadikan mitra bisnis itu orang-orang Yahudi ketika di Madinah. Nah, ini menggambarkan bahwasanya kita tetap harus dituntut berbuat baik dan adil kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita dengan syarat apa-apa. Satu, dalam surah Al-Mumtahanah itu syaratnya orang kafirnya ini adalah orang kafir yang tidak memerangi kita. Lam yuqatilukum fiddin, yang tidak memerangi terhadap agama kita, tidak tendensius terhadap agama yang kita pegang, terhadap Islam. Yang kedua, dan juga tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita.
Gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada anggapan orang kafir juga berhak untuk mendapatkan rahmat karena Islam itu rahmatan lil alamin. Maka orang-orang kafir jangan jangan dilawan, biarkan saja, doakan saja agar dia mendapat hidayah segala macam. Tapi orang kafir antos ngabunuh orang, ya. Orang kafirnya senantiasa memberikan intimidasi kepada kita atau bahkan menyerang dan juga menjajah tanah air kita, nyata mau wajib diperangan. Maka dari itu kafir juga ada klasifikasinya. Ada kafir zimmi yang dijaga oleh keamanan negara yang di dalamnya terdapat sistem negara Islam ataupun negara kaum muslimin sebagaimana Indonesia. Indonesia kan bukan negara Islam ya, tapi negeri kaum muslimin yang notabene-nya mayoritas paling banyak diisi dan juga diduduki oleh warga yang memiliki agama Islam. Nah, maka dari itu jangan disamakan antara respon kita, sikap kita kepada orang-orang kafir, dia yang zimmi, dan juga orang-orang kafir yang harbi. Harbi itu yang wajib kita lawan karena mereka mengusik ketentraman dan ketenangan kehidupan kita, baik kehidupan secara umum ataupun kehidupan dan syiar agama kita. Nah, jadi pentingnya kita mempelajari tentang surah Al-Kafirun. Selanjutnya jemaah sekalian, sebagaimana yang diungkapkan kemarin ya, ada keutamaan-keutamaan dari surah Al-Kafirun ini yang tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Pertama apa? Surah Al-Kafirun itu spesial karena Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat seorang sahabat, cerita namanya, nalika sebelum sholat subuh ada seorang sahabat yang datang masuk melaksanakan qobliyah subuh sebagaimana tadi kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, nalika tos adan, sholat subuh 2 rakaat. Nah, itu disebut qobliyah subuh. Sholatul fajri di situ. Ketika sholat qobliyah subuh sunnah ini di rakaat pertama terdengar oleh Nabi, sahabat ini membaca surah Al-Kafirun. Gitu. Ketika membaca Al-Kafirun, Nabi Muhammad SAW spontan langsung memberikan sebuah pernyataan yang didengar oleh sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya kata Nabi, hadza abdun. Nah, ini nih seorang hamba nih. Arrafa rabbahu. Dia adalah seorang yang mengenal Tuhannya. Jadi orang yang membaca dan gemar bahkan memahami terhadap surah Al-Kafirun yang dia baca dan dia reduksi dalam sholatnya, khususnya dalam sunnah qobliyah subuh, disebut sebagai orang yang telah mengenal Allah. Jadi lamun jalmi Pak, dia faham terhadap isi dan kandungan Al-Kafirun, berarti dia dinyatakan sebagai orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Dan setelah beres rakaat pertama, ngadeg deui eta sahabat teh. Rakaat kedua baca apa? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lantas Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, hadza abdun. Nah, ini nih hamba nih. Hamba yang seperti ini adalah amana bi rabbih. Hamba yang betul-betul beriman kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Jadi indikator keimanan seorang sempurna ketika dia memahami substansi yang ada di dalam surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Gitu. Ya, jadi dianggapna jalmi iman, jangan dianggap jalmi kenal ke Allah teh. Barometernya adalah sejauh mana dia memahami kandungan dan isi yang ada dalam surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Gitu jemaah sekalian. Ya, ditambah deh urang mah da resep gitu. Kadang-kadang teu salat sunnah wae, Pak. Qobliyah subuhna maca kuliah kulhu, nalika salat subuh lagi paminyalira baca kuliah kulhu. Sering gitu baca eta teh. Bahkan salat yang wajib saja asana teh ya sering kita baca kuliah jeung kulhu teh gitu. Ya mudah-mudahan ini adalah barometer sebagai sebuah pengakuan bahwasanya kita telah mengenal Allah dan juga beriman kepadanya. Gitu. Bukan karena gue pendek nanya kedah nama gitu. Nah jamaah sekalian, yang kedua, surah Al-Kafirun dan suratul Ikhlas senantiasa disandingkan dalam beberapa momen spesial. Kan tadi sebutkan sholat sunnah naon? Sholat sunnah qobliyah subuh. Yang kata Nabi Muhammad SAW, ni'matani suratan, ada 2 surat yang terdapat kenikmatan begitu banyak di dalamnya.
Yuqra'u bihima fi raq'atil fajri. Yang dua surat ini senantiasa dibaca terus menerus pada sholat sunnah qobliyah subuh. Nah tadi surah Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah naon deui nu di dalamna Al-Kafirun jeung kuliah sareng kulhu. Kuliah Al-Kafirun sareng kulullah. Kedua, sholat ba'da tawaf. Ketika seseorang dia masuk berihram, ilal ihram, dia bertalbiyah masuk ke area matof, ya, melihat Ka'bah, dia berdoa, masuk, dia melakukan 7 kali putaran dalam tawafnya, diselingi dengan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beres tah 7 kali putaran tah, dia melipir ke belakang area makom Ibrahim. Betul Pak ya? Ke belakang area makom Ibrahim, dan dia sejajarkan posisi berdirinya antara dirinya, makom Ibrahim, dan juga Ka'bah. Memang paling sunnah nama tukangen pengkeren makom Ibrahim pisan Pak. Tapi untuk sekarang mah mustahil, dan juga itu akan memudaratkan. Eta terus jadi lingkaran area untuk tawaf. Belakang si makom Ibrahim teh lamun aya jalmi anu maksakeun salat pengkeun makom Ibrahim pisan gitunya, wah eta mah kagulung, kainjek-injek, bahkan akan diusir oleh askarnya gitu, oleh polisi yang akan diusir, nggak boleh situ karena sudah disiapkan areal khusus di belakang makom Ibrahim yang insya Allah masih bisa kita menyeraskan posisi berdiri kita untuk menuju makom Ibrahim dan juga Ka'bah. Macana teh naon? Nabi Muhammad SAW memberikan sunnah untuk membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Gitu Pak. Ya, spesial ya. Naon deui Al-Kafirun dibaca ketika kapan? Ketika kita melaksanakan witir di dalam sholat penutup, sholat sunnah di waktu malam. Tos beres taraweh aya witir. Tos beres tahajud aya witir. Ketika kita melaksanakan bilangan sholat ganjil, taruhlah yang 3 rakaat. Ya Pak ya? Rakaat pertama Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dan merekam Nabi itu baca kalau rakaat pertama sholat witir itu dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Makanya jangan heran, jangan merasa aneh kunaon sih ustaz teh nalika witir rakaat pertama teh sabihis digulung-gulung we eta sabihis gitu. Karena memang itu adalah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ataupun ada yang merasa gendok, aduh tos mah ieu teh tos cara rangkeul, para regel gitunya. Berdiri terlalu lama, di akhirnya dipasian sabihis ya. Tambah we teu para rugu. Jangan, kita harus merasa ikhlas dan legowo, enggak apa-apa. Hitung-hitung memurojaah hafalan kita. Di antara surah yang cukup panjang ataupun sedang ya Pak ya, yang kebanyakan muslim hafal ini Sabbihisma rabbikal a'la, karena sering didengar, sering dibacakan. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu fil ula di rakaat yang pertama baca sabihis, fil tsaniyah di rakaat yang kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, dan wa fi tsalitsah dan di rakaat yang ketiga Nabi baru baca qul huwallahu ahad. Tapi sok di urang mah ya, dilanjutkan di rakaat terakhir witir itu, di rakaat ketiga pas beres qul huwallahu dilanjutkan sareng qul a'udzu birabbil falaq, ditutup ku qul a'udzu birabbin nas, ambe sakur'aneun cenah kitu. Kan itu sepertiga Quran baca Al-Ikhlas, sepertiga Quran baca Al-Falaq, 1/3 dibaca An-Nas. Lamun dibaca tilu-tiluana berarti genap 3/3 sama dengan 1 tahatam Quran. Sanes kitu memahaminya Pak. Ya, kalau misalkan kita pahami sebagai pahalanya sebagaimana kita baca 1/3 Quran ya monggo. Tapi maknanya adalah ya, esensi yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas itu memuat 1/3 kandungan yang ada dalam Quran. Maksudnya mah gitu, pembahasan mengenai tauhid, mengenai akidah, mengenai ma'rifatullah ya. Itu terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Begitupun tidak tanggung-tanggung juga. Ternyata Al-Kafirun juga sama Pak. Al-Kafirun juga bisa kita baca sebagai sunnah yang Nabi ajarkan, sebagaimana Ibnu Mas'ud merekam Nabi, kata Ibnu Mas'ud teh, "Masami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah aku mendengar Nabi melainkan senantiasa terus baca-baca nih 2 surat ini nih. Surah Al-Kafirun khususnya pada saat kapan?
pada saat sholat sunnah ba'diyah maghrib dan juga sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh terus terang, ternyata di antara kesunahannya juga Pak, baca al-kafirun itu ba'diyah maghrib. Kan saat sholat maghrib teh aya rawatib 2 rakaat. Nah, di antara rakaatnya atau rakaat yang pertamanya kita boleh baca surah al-kafirun, itu sunnah. Karena didengar terus-menerus oleh sahabat Nabi teh sering bisa baca al-kafirun teh. Gitu. Al-kafirun teh. Dan yang luar biasa, ada jaminan dari Rasulullah SAW. Orang yang dia membaca al-kafirun, dia mendapat jaminan akan terbebas dari kemusyrikan. Dia akan dihindarkan menjadi seorang musyrik, dia akan dibebaskan dari tindakan-tindakan kesyirikan. Kok tiasa gitu? Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang baca al-kafirun juga tidak sembarangan Pak. Dia baca sebagaimana Nabi contohkan. Kapan dibacanya? Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa orang yang baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha, kemudian dia hendak tidur dan dia sudah siap tidur di atas ranjangnya, dia baca sebelumnya Qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atum minasyirki. Kata Nabi, maka orang itu akan terbebas dari kesyirikan. Lamun jalmi hoyong terbebas dari tindakan syirik Pak, ya, maka sebelum tidur dia sudah siap tidur di atas ranjangnya baca kuliah. Nah ini yang kadang kita jarang lakukan. Yang kita tahu kan amalan sebelum tidur itu baca apa aja. Ya kita baca 3 surah penutup terakhir. Muawwidzatain, pertama kul wallah, lanjutkan sareng kul a'udzu birabbil falaq, lanjutkan kul a'udzu birabbin binas. Baca 1 kali atau 3 itu sunnah yang Nabi ajarkan. Atau diselimpi juga setelahnya membaca ayat kursi. Bahkan Nabi dalam satu riwayat itu meniupkan setelah usai baca itu ke kedua telapak tangannya, setelah itu diusapkan ke anggota badannya. Setelah itu apa sunnah sebelum tidur? Baca zikir sebagaimana kita selepas sholat. Subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu Akbar tilu puluh opat. Allahu Akbar tilu opat. Sebagai penggenap, sehingga 100 zikir yang kita baca tuh. Nah, setelah beres eta, ternyata Nabi Muhammad memberikan salah satu solusi dan jaminan agar kita terhindar dari kesyirikan dengan baca Qul ya ayyuhal kafirun sebagai penutup. Kumahan teu dibebaskeun ti syirik coba Pak. Sebelum seseorang tidur, dia baca tentang surah yang isinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dari kesyirikan, menjauhkan dirinya jadi pelaku musyrik. Nah, ketika bangun tidur, pertama kali bangun tidur ya jamaah sekalian, ketika dia bangun tidur melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh misalkan ya, itu yang dibaca apalagi kuliah deui. Jadi ketika mengawali hari dengan kuliah dan menutup hari pun dengan kuliah ayyuhal kafirun, bersih hatena teh. Dan ini adalah semua harapan dan juga tujuan dari kehidupan muslim di seluruh dunia, dia meninggal dalam keadaan Islam. Betul Pak? Tidak ada dosa syirik yang terbawa sampai mati. Kalau ada orang dosa, kalau ada orang maksiat kepada Allah ataupun kepada makhluk, asalkan bukan syirik, kebawa mati, masih ada harapan untuk Allah maafkan. Keimanannya masih terjaga, tidak ada kesyirikan. Tapi kalau misalkan ada orang banyak amal baiknya, banyak kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tapi sayang dia membawa dosa syirik, menyekutukan Allah, terdapat noda di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan pernah diampuni. Ya, jadi dosa syirik itu adalah dosa terbesar dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan dosa orang yang tidak sholat. Ya banyak. Mengalahkan orang yang tidak sholat dosa besar, orang yang membunuh dosa besar, tapi yang lebih besar daripada itu adalah kesyirikan. Ya, itu. Nah, jadi salah satu caranya ya kita lapisi kehidupan kita sebelum bangun, ya. Ketika pertama kali kita ibadah sama Allah, witirnya ketika setelah tahajud kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, salat sunnah qobliyah subuhnya Qul ya ayyuhal kafirun, sebelum tidurnya Qul ya ayyuhal kafirun.
Dan juga surat Al-Kafirun juga tidak kalah menarik dibandingkan surah Al-Ikhlas. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang baca kuliah Al-Kafirun, ta'dilu birub'il Quran, dia akan mendapatkan 1/4 dari Quran. Ya, walaupun cakupannya lebih kecil dibandingkan Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas itu adalah thuluthul Quran 1/3. Kalau ini rubu'ul Quran 1/4, tapi lumayan Pak. Serius lumayan doi aja. Lamun kita baca Quran, ya, saparapateun berarti sabaraha juz Pak? 30 dibagi 4. Ya kitaran 8, 7 setengah juz lah kita baca. Itu kita baru baca 1/4, 7,5 juz. Sabaraha jaman ada kul maca. Kul ya ayyuhal kafirun 1/4. Tapi sekali lagi difahami lebih luas dalam makna 1/4 itu adalah kandungan dan isi yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ini. Lamun gitu memacakeun Al-Kafirun 4 kali, tandana hatam Quran. Ya ada yang seperti itu ya. Salah satu tempat Pak, teman saya pernah itu Jaulah ya. Jaulah itu berdakwah ke pelosok Nusantara. Nah, salah satu daerah di Maluku. Nah, pada saat itu anak-anak pengajiannya itu ternyata banyak ketika usia-usia masuk SD, belum beres SD lah, kelas 3, kelas 4 udah beres, nggak mau ngaji lagi. Kunaon alasannya teh? Karena kata bapak saya, kata ibu saya, baca Quran itu sudah dianggap hatam ketika sampai baca aduha. Nah iya mah aduha anggapan hatam nate. Jadi tos beres ti Iqra hiji sampai genep, lanjutkan ti Anas sampai aduha, atos beres ti aya deui tuntutan cenah tos hatam Quran. Meniki itunya. Berarti pamik itu mah orang teh sebagai hafiz Quran atau apal di aduha sampai Anasnya, hafiz Quran dianggap sebagai orang yang sudah menamatkan hafalan Quran. Nah, tidak seperti itu jamaah sekalian. Ya, jadi itu adalah keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam surah Al-Kafirun sebagaimana yang diungkapkan dalam riwayat-riwayat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada ayat yang pertama. Kita lihat dulu deh jamaah sekalian dari dari segi tata cara dan kaidah-kaidah baca khusus dalam surah Al-Kafirun. Coba kita perhatikan jamaah sekalian dalam surah Al-Kafirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Pertama, bapak-bapak harus siap untuk mengambil nafas lebih dalam karena bacaan ya di situ memiliki hak untuk dipanjangkan mulai dari 4, 5 sampai 6 harokat. Qul ya ayyuhal badai genep mangga. Coba kita buka apa? Coba kita kupas Pak. Ini ada bendera tidak? Benderanya ketemu dengan alif atau ini hamzah, betul-betul kepala hamzah. Kalau kita perhatikan di sini, di atasnya ada hamzah. Tapi hamzah itu menempati huruf alif. Aya alipan tuh Pak. Aya lamun aya alipan mah rumus gampangna. Pasti dia menjadi mad jaizmun fasil. Jadi mad jaizmun fasil itu selalu terbangun atau dibentuk oleh dua kata. Pertama ya, nu kaduana ayyuha. Ngagero eta teh harfun nida, artinya panggilan itu teh, menyeru kepada orang-orang. Ya ayyuha. Nah, bet aya ayyuhana biasana mah langsung ya Muhammad. Kan biasa gitunya. Nah, henteu nganggo ayyuha. Ayyuha itu khusus untuk panggilan yang sifatnya jamak, Bapak-bapak sekalian. Lamun sifatnya jamak untuk kebanyakan orang, pasti pakai ayyuha. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ayat sekalian di dinya teh. Seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Di sini yang disuruh siapa? Yang disuruhnya al-kafirun, orang-orang kafir yang banyak, semua orang kafir maknanya teh di sini teh gitu. Makanya pakai ayyuha. Yang kedua apa jemaah sekalian? Kade baca kul tadi yang pertama itu tidak boleh dipantul-pantul. Kul ya, nggak boleh. Ayyuha selanjutnya ainya pun harus ditekan. Nggak boleh lama-lama. Ayyuha
ayyuhal, jangan ayyuhal, cukup seperti itu. Pertanyaannya bapak-bapak sekalian, ayyuha hana panjang atau napi pondok? Hanya panjang atau pendek? Kumaha anu baca. Kunaon begitu? Lamun anu macana ripuh napasna seep nya nalika kuliah ayyuha seep didinya dia hana kudu panjang karena dia mewakofkan bacaan ayyuha. Lamun eureun tapi maknya teuing atau nembe mulai langsung eureun deui. Nah, lamun disambung ya barulah ha ini menjadi pendek. Karena apa pendek, Pak? Karena diputus panjangnya oleh sukun. Sukun itu kan pamaih yang membuat mati, termasuk yang membuat mati panjang sebelumnya dimatikan oleh sukun. Kemudian digoreng, disepan sukun teh. Ya, sukun disukunkan panjangnya. Hal kafirun. K-nya panjang berapa, Pak? 2 harokat. Menjadi mad apa ini? Kenapa tidak disebut mad badal, Pak? Jadi karena tahsin ini, Pak. Tekunan naon lah, Pak. Ya, jadi K di sini itu mad tabi'i. Tidak boleh seseorang menyebutkan selain mad tabi'i atau mad asli karena dia tidak boleh sebut mad badal, bukan hamzah yang panjang. Kalau bunyi hamzah yang panjang a i u amana imana utul tah nu kitu mana be mad badal. Lamun bunyi vokal a i u ini mah bukan vokal a i huruf kaf. Firun panjangnya berapa, Pak? Iya, ini fleksibel sekali. Boleh dari 2 silahkan, pertengahannya 4 dan maksimumnya 6 silahkan. Kafirun 2 mangga. Ya, kemudian nalika taraweh digenep-genep mad arid li sukun picarioseun biasana. Kafirun. Wah, bade adan ieu teh. Nah, jadi kafirun di situ boleh sampai 6 juga karena dia sebagai mad arid lis sukun. Gitu, Pak. Kadituna ge sami we la a'budu harus 4 sampai 6, 2 kali panjang biasa. Ta'budun balik deui jadi naon? Mad arid lis sukun. Wala balik deui jadi naon? Mad jaismun fasil. Ang dibaca dengung jadi ikhfa. Tumnya dibaca jelas jadi idhar syafa'i abiduna ma-nya juga kembali mad jaizmun fasil. Bude hati-hati tong dugikeun ka pareum bunyi dekna abud apalagi jadi t abud biasana di kita mah huruf d teh sok jadi t kan bukan ustad ge kadang-kadang tengah goza gote ustad. Ustad tat ya kan gitu. Tat ya. Jadi jamaah sekalian di sini huruf dalnya harus keluar dengan kolkolahnya. Abud. Kolkolahnya kolkolah jenis apa ini, Pak? Kubro karena berada di ujung ayat atau di pemberhentian. Wala ana. Nah, ini yang menarik. Walanya mad jaiz. Ananya panjang pendek, Pak? Panjang pendek, Pak? Coba kita perhatikan dulu. Ada tanda bulat di atasnya, Pak? Bulatnya kelihatan sempurna atau oval? Oval ya. Nah, kalau bapak-bapak ketemu tanda bulat tapi oval, itu dibaca pendek kalau disambung, tapi dia dibaca panjang kalau diberhentikan. Jadi rumusnya kumaha? Lamun si bulatna oval, wasol pendek, wakof panjang. Wala ana. Tah, kalau wakof berhenti nanya panjang. Tapi kalau misalkan matobi'i, kalau misalkan diwasol disambung, jangan pantang kita panjangkan nanya ana abidum. Nah, gitu. Bidum itu dibaca idgham bigun harus ditahan abidum. Nah, ini yang menarik juga. Abadetum atau abadtum. Atau di tengah-tengah seakan-akan mau nyebut D keluarnya T abadtum. Iya. Jadi Bapak sekalian jangan ragu, jangan bimbang kalau baca al-kafirun ma abadtum itu harus 100% dibaca T abadtum.
Nggak boleh ada dek-deknya, nggak boleh abadetum atau abadtum. Harus te langsung abadtum, karena ini menjadi idgham. Idghamnya idgham mutajanisain, sama jenisnya. Wala antum abiduna ma'abud, sama dengan ayat ketiga. Wala antum abiduna ma'abud itu sama dengan ayat ketiga. 3 dan 5 itu sama, 2 dan 4-nya itu mirip sekali. Dan ayat ke-6-nya ditutup dengan ungkapan lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum jangan ditahan lama, dinukum kumnya juga jangan ditahan lama karena idhar syafawi dua-duanya, waliya. Nah, ini terakhir Pak, catatan penting nih. Jangan sampai dibaca L-nya itu seakan-akan sukun. Barudak nih, nalikannya nyetorkeun hafalan barudak biasanya di dieu teh lakum dinukum waliyadin, walyadin salah eta teh. Walyadin teh salah. Kumaha kedana waliyadin, li harus bunyi li-nya. Bisa jadi di antara kita juga baru ngeh nih di sini nih. Walyadin itu L-nya bukan mati, bukan walya, tapi waliya. Lia. Ya, Ibu Lia terus jadi uwa, jadi walia gitu. Waliyadin. Nah, walia gitu. Ya banyak. Nah, itu sebagai penutup dari kajian kita. Insya Allah nanti kita kupas lah makna mendalam di ayat pertama, di ayat berikutnya. Apa sih makna yang terkandung dalam pengulangan antara ayat 2, 3, 4, 6? Itu diulang-ulang teh naon maksudnya. Kalau ditanya mengapa, hanya Allah yang tahu. Kalau misalkan kita pengen tahu kenapa, ya tanya langsung sama Allah. Tapi tentunya para ulama itu sudah mengambil ibrah, pelajaran dan hikmah dari bentuk ungkapan-ungkapan yang senantiasa diulang-ulang itu maknanya apa. Nah, para ulama lah yang mampu untuk menjabarkannya. Salah satunya saya akan coba mengambil rujukan dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Imam As-Sa'di. Nanti apa saja rahasia-rahasia yang terkandung dari pengulangan ayat 2, 3 diulang dengan ayat 4 dan 5. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, memberikan kekuatan dalam prinsip akidah kita, memberikan ketenangan di dalam hati kita, dan tentunya kita seluruhnya tergolong dan termasuk sebagai orang-orang yang salih dan bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan jamaah.